Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maulidina Sabil Askia. Ana min syu'bati tadrisul lugatil arabiyyah min Jamiatil Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Mataram min fasli asadisba. Allah Subhanahu wa taala berfirman terus terang, bahkan dalam surah Al-Ahzab adalah kutukan, bahkan ketika panik ketakutan dari hati mereka, yaitu ketakutan dihilangkan dari hati mereka. Dalam berongganya jadi kita beruntung. Otak berbeda dengan pikiran. Otak adalah saluran komunikasi dengan pikiran. Otak mewakili bagi kita komputer, sedangkan pikiran adalah programnya. Komputer ini mungkin ada lebih dari satu orang yang melihat adegan satu. Setiap orang menganalisis adegan ini menurut logikanya sendiri. Ini menyukai ini, dan ini dipaksakan, sehingga otak tidak menganalisis informasinya berdasarkan apa yang dilihatnya oleh mata, tetapi menurut logikanya sendiri. Dan menurut sistemnya sendiri. Jadi, sesuai dengan niat orang tersebut, Tuhan bekerja orang itu dan bukan menurut apa yang dilihat orang itu. Sesuai dengan niatnya yang Maha Tinggi mengatakan itu di dalam hatimu, dan kamu memikirkan pikiran jahat. Dan kamu adalah orang-orang yang berat. Yang benar adalah Tuhan kami, jangan membolak-balikan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jadi sebagai selama mereka sesat, Allah telah membolak-balikan hati mereka, maka Allah tidak membolak-balikan hati atas nama manusia yang telah diberi petunjuk. Segala ada di dalam hati mereka ketika kita menyegel amplop atau pesan itu. Tidak ada informasi atau informasi yang keluar. Materai Tuhan ada di pendengaran dan hatinya, dan Tuhan telah menyegel hati mereka sehingga mereka tidak mengerti. Episode ini bukan sama dengan dada, apa pembagian ruh menurut Loso dalam filsafat Cina. Lalu, bagaimana Al-Quran mendefinisikan jenis-jenis ruh? Kami ulangi, tidak lanjut sampai pada kami. Dada adalah keseluruhan depan manusia di dahi, di atas mata dalam surah Al-Zalzalah pada ayat ke-6. Pada hari itu manusia akan mengeluarkan hamburan dari apa yang ada di dalam dada, pikiran bawah sadar manusia, dan yang di dalamnya ada niat dan keikhlasan dalam bertindak. Beliau bersabda, Yang Maha Agung, 2 ayat 50-50 hari dan 50-50 hari, dan semoga Allah menguji apa yang ada di dadamu dan menyucikan apa yang ada dalam hatimu. Dan mensucikan apa yang ada di dalam hatimu. Pekerjaannya baik, karena jika dia berhasil dalam ujian, maka pekerjaannya akan baik demi Tuhan. Apa yang ditinggikan, dia berkata yang Maha Tinggi, dan pekerjaan yang baik mengangkat kebenaran Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran Tuhan yang Maha Esa dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, pusat adalah berapa banyak yang disajikan dalam diri manusia, termasuk kata latar depan atau depan rumah. Putri Syuaib berkata kepada Musa alaihissalam, dia berkata, kami tidak menyirami sampai kawanan datang keluar sehingga ia maju. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari itu, orang-orang akan maju berkeping-keping. Niat yang ada dalam dada manusia, Al-Quran dan mulia menyebutnya Zat al-Sodr. Jadi ada perbedaan antara memeriksa dan menghitung Tuhan yang Maha Esa. Mari dan biarkan apa yang ada dalam dada Anda diuji, dan untuk menguji apa yang ada di hati Anda, dan juga dalam surah Ali Imran, dan agar Allah menguji orang-orang yang beriman. Ujian adalah amal baik. Dengan ujian, setiap orang dapat melakukan suatu amalan dilihat orang lain, artinya emas dengannya. Misalnya misalnya munafik dan ia tidak beriman, ia boleh mengerjakan amalan ini. Siapapun yang melakukannya pekerjaan ini, Allah itu adalah pemeriksa. Tidak ada yang mengetahui pemeriksaan kecuali Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian orang yang memiliki hubungan datang kepada orang yang mengetahui bahwa dia melakukan perbuatan ini atau melakukannya dengan sengaja, tetapi kemudian orang itu berhasil, dia memeriksa dan meneliti adalah fakta. Dan pekerjaannya baik, Tuhan berdamai dengannya. Dia disertai dengan keadaan pendengar. Dalam hal ini, Tuhan mengangkat faktor ini. Dia berkata yang Maha Tinggi dan amal soleh
mengangkat mereka. Jadi kita harus berhasil dengan pemeriksaan. Kemudian dia berhasil dengan pemeriksaan, tetapi hati Anda adalah sengaja. Untuk itu Tuhan memeriksa apa yang ada dalam hati Anda, dan Tuhan lihat bentuk di hati, dan Tuhan tidak melihat bentuk di dalam hatimu. Sekarang sedang berusaha untuk menyeimbangkan antara keinginan manusia dan antara disiplin dan mengamalkan Al-Quran. Maka jiwa yang tercela di dalam Al-Quran ini adalah jiwa yang menenteramkan, yaitu jiwa yang paling tinggi. Wahai jiwa yang menenteramkan, jiwa yang menetapkan ini juga tidak memiliki mengapa. Hai jiwa yang menetapkan, sebutkan jiwa yang menetapkan, kembalilah kepada Tuhanmu dan dia akan melayani hamba-hambanya. Allah akan tersembunyi dan memberikan kabar baik kepada yang tersembunyi, dan semoga Allah menjadikanmu salah satu jiwa-jiwa yang menenteramkan, jiwa yang menetapkan ini selama hidupnya pada saat kematian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.